Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, balik lagi di podcast Permak. Hari ini kita ada di episode keempat. Ya, episode keempat. Topik hari ini, topik yang sangat menarik. Karena yang kita bahas adalah isu-isu ataupun fenomena-fenomena yang sangat dekat di kehidupan kita. Apalagi di kehidupan mahasiswa saat ini. Mungkin mahasiswa saat ini dengan isu ini kayaknya sangat dekat ya, sangat relate kalau bahasanya anak sekarang. Nah, saya cuma ingin mengucapkan happy birthday to COVID-19. Mungkin sudah diubah ya menjadi COVID-19, 20, dan 21. Sudah 3 angkatan ya COVID ya, terima kasih COVID. Tapi kita tidak patut mengapresiasi dan juga tidak patut untuk bersedih. Nah, berbicara COVID atau pandemi yang melanda Indonesia tercinta ini, itu melumpuhkan segala lini, mulai dari ekonomi, bahkan sampai ke pendidikan sekalipun. Nah, berbicara dampak negatif dari pandemi ini di bidang pendidikan, otomatis yang paling pertama kita bahas adalah sistem pembelajaran dan pengajaran yang tidak lagi tatap muka atau bahasa sekarangnya offline, yang digantikan menjadi daring atau dari jaringan, atau mahasiswa-mahasiswa sekarang lebih menyebutnya adalah kuliah online. Nah, hari ini kita akan ngebahas masalah kuliah online. Efektif apa tidak efektif sih kuliah online itu? Nah, di studio hari ini sangat ramai dan saya sangat bersemangat karena narasumber hari ini sangat fantastis. Kita ada 3 narasumber hari ini yang sangat super bagus menurut saya sendiri dan mungkin menurut kawan-kawan juga. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak Kemal maka tak sayang. Narasumber kita pertama ada Kakanda Hairul Amri, sarjana hukum, magister hukum. Kakanda Hairul lebih akrab disapanya. Angkatan 2008 di Fakultas Hukum UMI tercinta ini, dan angkatan pertama di Hipermak Study Club. Makanya hari ini saya mengatakan saya mempunyai tamu yang sangat istimewa karena bisa mendatangkan dan saya bisa berbincang bersama angkatan pertama di himpunan pergerakan mahasiswa hukum study club ini. Nah, untuk saya mau bacakan sedikit biodata ataupun CV singkat dari Kakanda Hairul. Kakanda Hairul menyelesaikan strata 1-nya di Fakultas Hukum UMI dan melanjutkan ke strata 2 di Fakultas UMI juga. Di Fakultas Hukum UMI juga. Nah, dan untuk saat ini Kakanda Hairul sedang melaksanakan program doktor dalam proses ya di Universitas UIN Alauddin. Nah, dan Kakanda Hairul ini juga sebagai narasumber menjadi narasumber dosen atau melihat fenomena ini di kacamata dosen dari Universitas Tomakaka dan juga dosen di Universitas Sulbar Manarang. Nah, dan Kakanda Hairul juga ini sebagai advokat. Makanya saya bilang narasumber hari ini sangat istimewa. Dilanjut lagi ada Kakanda Muhammad Rais Amin Nurdin atau yang lebih akrabnya disapa Kak Rais. Kak Rais angkatan 2019 di fakultas dan angkatan 20 di Hipermak atau akrab disebutnya angkatan de facto. Nah, dan Kak Rais juga ini sebagai salah satu anggota dari UKM Diafragma Fakultas Hukum UMI. Angkatannya disebutnya F8. Nah, ini ada untuk narasumber yang baru ini kita menghadirkan warna yang baru. Karena untuk pertama kalinya Hipermak podcast Hipermak SC kita menampilkan Ayunda Tia Hardianti, angkatan 19 di APM dan di Fakultas angkatan 18. Nah, dan narasumber kita ini selain dia spesial dan satu-satunya wanita tercantik di meja ini, dia juga adalah ketua dari BKPT UMI. Nah, mari kita sambut semua narasumber kita dan kita berikan tepuk tangan buat ketiga narasumber kita yang sangat hebat ini. Assalamualaikum Kakanda dan Ayunda hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak buat Kakanda Hairul, Ayunda Tia, dan
Kakanda Rais karena telah menyempatkan di sela-sela kesibukannya di hari ini. Karena tadi setelah membaca CV singkat, ketiga narasumber kita ini sangat aktif di bidang organisasi untuk Kakanda Rais dan Ayunda Tia. Dan untuk khususnya Kakanda Hairul, sangat berterima kasih telah menyempatkan datang ke studio jauh-jauh dari Mamuju. Terima kasih banyak, Kak Hairul. Terima kasih. Ada kegiatan kesibukan apa untuk saat ini, Kak? Kegiatan saat ini sama seperti biasa, kegiatan mahasiswa itu semua online. Sementara kami jalankan, karena kami juga sebagai akademisi, aktivitas kami banyak di Mamuju, Sulawesi Barat, itu tetap mengajar di bidang keilmuan kami, hukum, karena kami juga kan alumni hukum, cuman beraktivitas di Mamuju semuanya karena pandemi ini kita terbatas, silaturahmi juga kita terbatas melalui online semua. Terima kasih, Kak. Untuk Ayunda Tia, terima kasih telah hadir di studio. Untuk hari ini untuk akhir-akhir ini kesibukannya bisa? Kesibukannya lebih spesifik ke organisasi yang saya tempati ya, dan tak lupa saya luangkan juga waktu untuk Hipermak tercinta khususnya ya. Jadi makanya jadi podcast ini infonya baru saya dapat tadi malam ya dari teman-teman pengurus. Kalau bisa ya, jadi saya bilang insya Allah saya sempatkan untuk Hipermak. Terima kasih, Kak, telah menyempatkan. Kakanda Rais, apa kabar, Kak? Alhamdulillah, sehat. Kesibukannya apa ini, Kak? Kesibukan saat ini sedang fokus di organisasi yang saya terdaftar di dalamnya. Saya mencari ilmu, proses pembelajaran, saya mencari pengalaman baru, keluarga baru. Dari situ sebenarnya untuk saat ini pergerakan organisasi saya rasa sangat terbatas. Waktu untuk bertemu keluarga-keluarga juga dari organisasi, dari kakak senior atau letting ataupun junior itu agak susah. Jadi saya menempatkan diri saja dari biasa pun di tempat kumpul organisasi tersebut, itu pun pergerakan kita dibatasi. Nah, saya sekarang sedang itu sih. Nah, berbicara pandemi, tadi Kak Rais sudah memberikan sedikit stimulus bahwa ada pembatasan, dan Kakanda Hairul juga sudah memberikan stimulus juga bahwa adanya batasan terhadap ruang gerak kita, entah itu mau di bidang akademik maupun non akademik, contohnya di organisasi. Betul. Nah, ini hari kan kita akan bahas tentang kuliah online itu efisien apa tidak. Nah, mungkin sebelum itu saya mau tarik ke belakang, mungkin mau nanya ke Kak Hairul terlebih dahulu. Bisa memberikan ini, Kak, komparasi atau perbandingan dari kacamata Kak Hairul sendiri, bagaimana rasanya mengajar pada saat melakukan kegiatan pembelajaran pengajaran pada saat offline dan di situasi sekarang ini online. Perbedaannya setelah adanya COVID di tahun 2020 sampai 2021 ini sangat-sangat beda, karena lagi-lagi saya mengatakan bahwa ruang gerak kita terbatas, yang kedua silaturahmi kita terbatas juga, semuanya karena COVID. Ruang mengajar di kampus juga terbatas juga, semua karena COVID juga, yaitu melalui daring. Nah, perbedaannya sebelumnya ada COVID, ya kami merasakan tatap muka dalam perkuliahan di Universitas Tomakaka dan Universitas Sulbar Menarang ini sangat-sangat lebih efektif offline daripada online. Kenapa? Kami mengatakan lebih efektif tatap muka langsung daripada online, karena selain kita bisa berinteraksi menyampaikan materi langsung, dan kedua bila kita silaturahmi sama adik-adik mahasiswa atau teman mahasiswa, kita bisa berdiskusi langsung, daripada online ini hanya terbatas.
Nah, di online juga ini kita terbatas karena ada negatifnya di mana karena biasanya teman-teman mahasiswa agak jenuh. Iya. Itu jenuh. Kenapa jenuh? Kadang juga wallpapernya diganti, kadang juga sementara kita bawa materi dalam kuliah online itu terkadang gambarnya tidak bergerak. Itu digantikan dengan fotonya yang tidak bergerak. Makanya saya bilang lebih efektif offline sih sebenarnya daripada online. Jadi memang Kak, setelah pas kita mengajar pada saat offline dan memang online lebih enak. Euforia mengajar pas offline. Euforia mengajar offline itu ya asik, lebih bagus daripada online karena kita setelah kita tinggalkan dalam ruangan kuliah offline itu kita bisa lagi diskusi sama teman-teman mahasiswa di luar dari ruang kelas. Jadi lebih banyak diskusi offline daripada online-nya. Nah, untuk dari kacamata mahasiswa mungkin Kares atau Katia, silakan. Jadi kalau dipandang dari kacamata mahasiswa ya tentang kuliah online pada saat ini. Jadi pertama-tama hari ini kita berbicara tentang efektivitasnya ya. Yeah. Jadi jika dipandang dari efektivitas dalam Kamus Bahasa Indonesia, efektivitas itu lebih dekat dengan kata keaktifan. Jadi pada saat itu saya memberikan anggapan bahwa kuliah online ini dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa indikator. Jadi saya telah menyaring beberapa indikator yang menurut saya penting. Yang pertama itu bagaimana supaya mahasiswa ini mampu menerima materi dengan baik. Yang kedua, bagaimana dosen atau tenaga pengajar memberikan atau menyampaikan materi dengan baik kepada mahasiswa. Dan untuk indikator yang ketiga yaitu kombinasi antara poin pertama dan poin kedua yang memberikan hasil yang baik bagi mahasiswa dan juga tenaga pengajar. Jadi jika dilihat dari segi itu sampai sekarang saya sebagai mahasiswa masih menilai bahwa memang bahwa kuliah online ini masih sangat mungkin butuh dorongan atau apakah itu, yang jelas ini belum termasuk efektif dari kacamata kami. Dengan itu bagaimana supaya mahasiswa lebih menyingkapi hal-hal ini, dan perlu kita sadari bahwa sebenarnya COVID yang terjadi kemarin hari ini ya, maksudnya yang baru-baru terjadi kemarin-kemarin, kita itu tidak punya kesiapan untuk berada di masa seperti ini. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kurang sehingga membuat hal-hal ini menjadi tidak efektif. Berarti lebih kalau Katia lebih membahasnya lebih ini ya Kak, ada indikator yang harus dipenuhi kalau kita mau berbicara. Kan kalau kita berbicara keefektifan berarti ada beberapa yang harus kita capai, ada beberapa hal yang harus menjadi faktor pendukung sehingga hal itu dikatakan sebagai efektif. Jadi sampai detik ini saya masih melihat dari kacamata saya bahwa hal-hal ini belum sepenuhnya terpenuhi. Tapi kan mungkin Kak ada pertanyaan bahwa atau mungkin ada statement yang bilang kayak gini Kak. Saya pernah dengar bilang ada dua sudut pandang antara kuliah online atau offline. Ada yang pro terhadap online dan ada yang pro juga terhadap offline. Nah mereka memperdebatkan bahwa bilang tidak efektif dan efektif Ji. Nah yang mendukung online ini cuma bilang ya jangan sampai kau kuliah juga tapi absen Ji, baru yang kayak Kak Hairul bilang tadi dia tutup selotip kameranya baru dia pergi foto begini, nah, baru dia pergi tidur. Itu kan sebenarnya menjadi salah satu tantangan buat mahasiswa kan Kak. Apalagi mungkin mahasiswa bisa berpikir kayak kuliah jam 7 Kak biar bangun setengah 7 ini bisa Ji. Atau kalau masih mengantuk dia melakukan berbagai cara akhirnya. Jadi kemarin saya pernah ikut responden ya. Jadi semua mahasiswa itu hadir pada saat responden itu. Jadi tentu ada pro dan ada kontra.
Jadi di daerah-daerah Jawa lah misalnya ya, dia mungkin pada hari itu dia lebih mendukung kuliah online pada saat itu karena dia beranggapan bahwasanya teknologi ini akan jalan beriringan bersama kita. Sedangkan dari anak-anak pelosok lah misalnya ya yang jadi mahasiswa pada saat itu beranggapan bahwa iya memang teknologi tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tahun yang ke depan teknologi itu akan jalan beriringan bersama kita. Tetapi sekarang jika dipandang dari sosiolognya ya, bahkan pakar sosiolog pada saat itu beranggapan bahwasanya teknologi kuliah online ini belum sepenuhnya efektif karena akses jaringan itu belum merata. Jadi salah satu teman saya itu yang dari pelosok memberikan kata-kata pendukung bahwasanya ya benar, apalagi kita yang tinggal di pelosok itu dibatasi oleh akses internet pada saat itu. Nah, mungkin muncul pertanyaan selanjutnya. Saya coba tanya ke Kak Rais. Siapkan pertanyaan ke Kak Rais. Pasti kan Kak ada vibes atau ada memang yang hal yang kita rindukan di kuliah offline Kak. Contoh tidak bisa menutup mata bahwa yang kita sebenarnya yang mayoritas mahasiswa rindukan dengan kegiatan pembelajaran pengajaran tatap muka itu adalah after class-nya Kak. Iya. Yang dimana kita bisa bercengkrama sama kawan-kawan, kita bisa mengisi waktu luang, entah itu kita hanya nongkrong di fakultas atau kita pergi makan siang bersama. Nah mungkin itu yang dirindukan. Tapi sebenarnya kalau menurut Karis, apakah bisa dilakukan online seperti itu juga Kak? Misalnya satu kelas zoom bareng di satu tempat, atau bisa dibilang Kak learning from cafe atau learning from tongkrongan, kan bisa dilakukan hal itu. Nah kalau menurut Kak Res gimana Kak? Berarti maksudnya ini tetap terjalin silaturahmi walaupun via online. Yang harus Bapak ketahui, kalau keadaan seperti ini online, rata-rata mahasiswa ataupun mahasiswi yang merantau pasti yakin dan percaya pasti dia pulang ke kampungnya. Di situ dan kebanyakan sih misalkan ya kita ambil patokan dari kampus sini saja, Universitas Muslim Indonesia, kan bisa kalau dibandingkan mahasiswa dari kota Makassar atau dan mahasiswa luar Makassar, lebih dominan mahasiswa luar Makassar, ya kan? Bagaimana bisa terjalin silaturahmi? Mungkin bisa tetap terjalin, tapi pasti anak-anak sekitar sini ji, maksudnya anak-anak Makassar ji, kita tidak bisa pungkiri juga. Sempat saya berdiskusi sama teman. Dia itu kebetulan bukan orang Makassar, dia domisili luar. Dia sebenarnya mau, kalau dibilang mau sekali ke Makassar. Dia rindu akan suasana seperti yang Bapak sebutkan tadi. Tapi dia terkendala pembatasan, terkendala izin, terkendala alasannya untuk ke Makassar itu apa. Kalau dia izin ke orang tua, tapi Pak mau dulu ke Makassar. Nah bilang pasti orang tanya, nah online jago, muka papu ke Makassar. Nah di situ lagi ada batasan berarti kan. Dan juga yang misalkan ya anak-anak dari domisili kota sini pasti juga lambat laut bakalan sepinya ini ji. Mana yang lain? Masih di daerah, masih di kampung. Sepinya ini ya. Lambat laut tidak bisa dipungkiri mereka akan bosan. Karena pembahasan. Kita kan tadi Bapak bertanya mengenai vibes-nya toh. Jadi pasti ada ini deh, ada PC A deh, ada PC B deh, ada PC C deh, atau guys kumpul semua. Ya itu lagi. Berarti kembali lagi yang kita bilang tadi Kak, adanya ruang gerak yang terbatas. Masuk. Nah, kalau berbicara ini Kak, untuk berbicara kuliah online Kak, mungkin ada pernyataan dari beberapa oknum-oknum mahasiswa ya Kak, yang mengatakan yang diuntungkan dalam perkuliahan online ini sebenarnya dosen. Karena tidak datang di kampus mengajar, tapi
gajinya masuk terus, kita ini kalau membayar ki baru tidak anu ki. Nah, bagaimana pandangan tak atau bagaimana kita menanggapi pernyataan-pernyataan dari oknum-oknum mahasiswa yang seperti itu? Ya, saya pernah berdiskusi juga sama teman-teman dosen. Semua menganggap bahwa pertemuan kuliah online itu sangat tidak efektif juga. Katanya kita berdiskusi, masih kita menyampaikan materi, ada yang tidur, ada yang tidak menyampaikan, hanya sekedar masuk saja. Jadi kita menurut dosen juga, terutama saya pribadi, ya tidak efektif. Tetapi saya sempat berpikir bahwa di tahun 2020 sampai entah tahun 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, zaman ini akan berubah. Kenapa berubah? Ya kita akan diperhadapkan dengan dunia digital, kita diperhadapkan dengan beberapa pertemuan yang online. Ini harus kita siap. Nah, di era sekarang ini mahasiswa atau pemuda juga harus siap menghadapi tantangan ini. Mau tidak mau, ini akan nampak secara nyata. Ini adalah pembelajaran dunia online sekarang yang berlaku. Nah, kami juga sebagai dosen sangat mengerti keadaan mahasiswa, karena di Mamuju ini kan masih provinsi baru, ibu kota baru, di mana Mamuju. Nah, mahasiswa kami kebanyakan ada di luar dari pulau Mamuju, bahkan terbatas dengan jaringan. Nah, ini kendala kami juga, tidak mungkin juga kami bagaimana harus dipahami. Salah satunya kami mengambil nomor kontaknya, kami kirimkan materinya. Nah, disitulah kita biasa saya berdiskusi lewat grup WA atau Telegram di situ. Nah, di Mamuju ini tidak semua akses internet bagus. Tidak sama kayak Makassar, kan Makassar enak ji. Iya, betul. Enak jaringannya, internetnya bagus. Tapi kalau yang di daerah kudu, bagaimana dengan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum ini yang kuliah datang ke Makassar, tapi karena COVID pulang ke daerah lagi. Nah, teman-teman mahasiswa Makassar juga harus pahami orang daerah ini, karena tidak semua tinggal di kota. Ada yang di desa, ada yang di pelosok. Nah, yang jadi pertanyaan, adakah di situ internet di desa? Ada beberapa desa yang menggunakan internet, tapi itu juga terbatas. Kadang dikasih internet di kantor desanya. Ini secara nyata yang kami jalani di daerah Mamuju. Jadi kadang yang 3 kilo, kadang 2 kilo ke kantor desanya. Hanya sekedar online saja akses jaringan itu. Nah, di sini juga kendalanya adalah jaringan internet. Bayangkan begitu Pak, kalau kita ke kantor desa dari jarak rumah ada 3 kilo, ada 2 kilo, untuk hanya ke kantor desa untuk menerima akses internet. Dan itu pun juga Kak, kan kalau misalnya bertumpuk di saat itu kan jadinya rebutan jaringan mereka. Rebutan jaringan kalau lagi. ada tertumpuk di satu tempat. Iya. Nah, hanya kami juga sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, jangan manja di era digital ini. Harus dihadapi, harus berinteraksi, belajar. Karena selagi-lagi saya katakan bahwa dunia digital di tahun 2021 ini, 5 tahun ke depan, ini akan lebih kita bersaing secara digital lagi, ketemunya digital lagi, semua aksinya online. Betul. Ini menarik. Saya mau coba tanya awal dulu dari kacamata dosen Kak. Kita kan tadi sering menyebut tentang hal bahwa dunia digital kita ada di era reformasi informatika, atau kita bilang revolusi informatika, atau yang disebutnya revolusi 4.0. Nah, bahkan kalau saya bilang Kak, sebenarnya kuliah online ini yang sangat diuntungkan menurut saya sendiri Kak adalah mahasiswa. Karena mulai dari kemudahan mengakses tanpa, contohnya kalau saya melakukan komparasinya Kak, pada saat offline Kak, saya ada jadwal kuliah pagi jam 7, otomatis selambat-lambatnya saya sudah harus mandi jam 6 Kak, untuk belum lagi alokasi waktu perjalanan menuju ke kampus Kak. Nah, sedangkan kalau online kuliah jam 7 bangun setengah 7 pun kan masih bisa Kak. Ya paling kan kalau laki-laki mandi 15 menit selesai. Bahkan juga kadang kan mungkin bisa kita bilang Kak, mahasiswa untuk kuliah online bisa dihitung jari lah Kak, yang betul kalau kuliah pagi mandi lah Kak, begitu. Nah, yang saya mau tanyakan Kak, bagaimana dosen mensiasati Kak kreativitas mahasiswa dalam kuliah online?
mungkin Kak Hairul sudah pernah dengar yang namanya di Telegram ada namanya bot tulis. Nah, itu kan salah satu teknologi sebenarnya yang memecah ombak kita mengatakan kuliah online ini efektif karena membuat mahasiswa lebih malas Kak, yang cuman sekedar copy Google, send, akhirnya nanti muncul fotonya kayak ditulis ini. Nah, bagaimana Khairul menanggapi atau menerima atau mungkin ada mahasiswanya yang seperti itu? Yang selama ini saya jalani sebagai akademisi, ini online-nya setelah kami jalani, bahkan ada mahasiswa yang tidur pada saat online. Nah, dalam satu ruangan biasa kami ajar itu kadang 12, kadang 15 orang, kadang ada yang merokok, kadang ya ada yang baring. Yang kita bilang tadi, perbedaannya offline dan online nih. Kalau baru bangun tidur, kalau online langsung buka bisa aja. Sementara offline, berapa jam dari kampus lagi akses ke sana, butuh waktu lagi. Nah, itu yang saya bilang, kalau saya kerasi juga mahasiswa. Nah, dalam proses pembelajaran sekarang ini, kami juga sering diskusi sama dosen. Di era sekarang mahasiswa itu beda dengan di era dulu. Sekarang mahasiswa diajar lebih diskusi, kreatif, bukan dikerasi lagi. Bukan lagi kita sistem adu fisik, tetapi otak yang kita pakai. Nah, di sini saya bilang, begitu saya online, buka laptop, ada yang tidur. Saya bilang, kacau juga kalau begini terus, berarti dia tidak siap menghadapi di era digital ke depan. Itu yang saya sampaikan. Terus kalau offline-nya ya lebih asik. Kalau offline-nya lebih asik, bisa berinteraksi, silaturahmi jalan, diskusi, baik ke mahasiswa sama dosennya juga. Menyampaikan materinya itu lebih efektif. Karena berinteraksi langsung antara mahasiswa dengan dosennya. Tapi kalau online, dengar saja sih. Nah, mungkin saja. Betul. Yang lebih menarik kan begini Kak. Tadi ada sempat disinggung sama agenda Tia Kak, bahwa sebenarnya ini tidak efektifnya itu karena kita belum siap. Iya. Ini ibarat kita dikasih shock terapi, yang kita lagi asik kuliah, tiba-tiba ada kabar, kita nggak bisa kuliah sampai semester depan. Nah, saya dapat info Kak di salah satu kampus swasta di Jakarta Kak. Nama kampusnya kalau saya BINUS